اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي اسألوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar smart student semuanya? Saya doakan semoga sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu kaidah membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Ilmu tajwid memiliki cakupan yang sangat luas, dan dalam waktu yang terbatas ini, saya akan fokus membahas materi tentang hukum bacaan mat. Nah, kita akan bahas pengertian mat terlebih dahulu. Mat menurut bahasa adalah memanjangkan atau menambahkan. Sedangkan menurut istilah, mat adalah memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mat. Mat terbagi dua. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i, dan yang kedua mat far'i. Supaya tidak bingung, kita akan bahas satu persatu. Pertama, mat asli atau mat tabi'i. Adapun ciri-ciri mat asli atau mat tabi'i, yang pertama adalah huruf alif sebelumnya harokat fathah. Contohnya qala. Bisa kita lihat di sana ada fathah kemudian mengiringi huruf alif. Yang kedua, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Contoh yaqulu. Di sana ada dhammah mengiringi huruf waw sukun. Huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah. Contoh qila. Bisa kita lihat harokat kasrah itu mengiringi ya sukun, atau ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah. Dari sini kita akan mengetahui apabila dalam kondisi seperti ini, maka bacaan tersebut dinamakan mat asli atau mat tabi'i. Jadi, mat asli atau mat tabi'i adalah mat yang masih murni dan tidak bersambung dengan hamzah atau sukun, dan dibaca selama satu alif atau dua harokat. Mari kita latihan. Perhatikan bagaimana saya mencontohkannya. Cukup dua harokat, tidak boleh kurang atau lebih. Dua harokat itu sekitar satu ayunan tangan ke atas. Perhatikan. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا. Jadi tidak boleh dibaca وَإِذَا atau فَعَلُوا. Jadi cukup selama satu alif atau dua harokat. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا. Dalam beberapa kasus, banyak orang yang membaca mat asli atau mat tabi'i itu lebih kadar harokatnya, atau mungkin kurang, tidak dipanjangkan sama sekali. Misalnya وَإِذَا فَعَلُوا Jadi tidak benar bacaan seperti itu. Yang benar adalah وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا. Dalam contoh berikutnya, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Jadi tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di waktu membaca Alhamdulillah itu tidak boleh dilama-lamakan. Alamin. Jadi yang benar harus sesuai dengan kadar harokatnya, yaitu 1 alif 2 harokat. Dalam contoh yang kedua, surah Al-Fatihah, kita tidak menemukan ciri-ciri mad asli sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Tapi tadi saya mencontohkannya sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, pada ayat surah Al-Fatihah, itu kita banyak sekali menemukan tanda fathah berdiri. Dan beberapa orang saat membaca Al-Quran, ada yang memanjangkannya, atau ada juga yang tidak memanjangkannya sama sekali. Saya akan membantu menjawab kebingungan smart student semuanya. Tanda fathah berdiri di atas huruf adalah benar dibaca panjang, dan hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Hanya saja, dalam pembelajaran ilmu tajwid, ia disebut mad asli yang tersembunyi. Karena mad asli itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, zahiri, yang terlihat jelas ciri-cirinya, seperti contoh yang sebelumnya kita baca, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Di dalam kasus yang lain, itu yang disebut dengan muqaddari atau tersembunyi. Tidak terlihat jelas ciri-ciri sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sekian pembahasan tentang mad asli atau mad tabi'i. Adapun tentang mad far'i akan saya bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu smart student agar lebih mudah dalam mempelajari ilmu tajwid. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي اسألوا قلبي فقلبي افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pintar, cerdas bersama Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama, idgham mimi. Huruf idgham mimi hanya ada 1, yaitu mim. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca berdengung selama 2-3 harokat. Contohnya, at'amahum min ju'. Atau contoh lain, adhanihim minas sawa'iq. Hukum bacaan yang kedua, ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi juga hanya ada 1, yaitu ba. Ikhfa artinya samar. Maka apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, dibaca samar dan berdengung selama 2-3 harokat. Contohnya, tarmihim bihijarah. Atau contoh lain, fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Catatan, untuk menghasilkan suara mim samar, kedua bibir tidak boleh dirapatkan dengan sempurna, apalagi ditekan. Jadi kedua bibir merapat, akan tetapi masih ada sedikit ruang angin.
namun tidak boleh terlalu lebar juga. Coba kita praktekkan sekali lagi. Tarmihim bihijarah. Atau fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Yang terakhir, hukum mim sukun izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Maka apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, dibaca jelas tanpa berdengung. Contohnya, lam yalid wa lam yulad. Atau contoh lain, alam naj'alil arda mihada. Nah, demikianlah penjelasan tentang hukum bacaan mim sukun. Mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Mada darsuna al-an? Al-an darsuna al-lughatul arabiyyah. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penyebutan waktu atau jam dalam bahasa Arab yang disebut dengan as-sa'ah. Namun, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Amin. Baik, pertama sekali Ustadz mau bertanya dulu dengan memakai bahasa Arab. Kamis sa'atul an, artinya jam berapa sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menjawab dengan memakai bahasa Arab juga. Bagaimana caranya? Gampang. Sekarang mari kita sebutkan bahasa Arab dari jam 1 sampai dengan jam 12. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul thalithah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul thaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul 'ashirah, as-sa'atul 11, as-sa'atul 12. Nah, berarti kalau Ananda ditanya, Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Cara jawabnya, lihat dulu jarum jam menunjukkan jam berapa. Misalnya jam 3. Jam 3 tadi bahasa Arabnya as-sa'atul thalithah. Berarti jawabannya al-an as-sa'atul thalithah. Ustadz ulangi. Pertanyaannya, Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Jawabannya al-an as-sa'atul thalithah. Sekarang jam 3. Gampang bukan? Tapi materinya belum selesai. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebutkan waktu jam berapa, itu selalu diiringi dengan uraian waktu yang menunjukkannya. Misalnya, jam 1 pas, jam 1 lewat, jam 1 kurang, dan jam setengah 2. Seperti itu. Biasanya kita menyebutkannya seperti itu. Untuk itu, perlu kita mengetahui beberapa kata dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan penyebutan waktu. Jika jam menunjukkan waktu pas, maka kita iringi dengan kata tamaman. Misalnya, jam 1
pas. As-sa'atul wahidah tamaman. Jika jam menunjukkan lebih, maka kita iringi dengan wa. Misalnya, jam 2:05. As-sa'atu tsaniyah wa khamsu daqaiq. Wa-nya itu lebih, khamsu artinya 5, daqaiq artinya menit. Berarti jam 2:05 menit. Jika jam menunjukkan kurang, maka yang dipakai adalah kata illa. Misalnya, jam 1 kurang 5. As-sa'atul wahidah illa khamsa daqaiq. Terakhir, biasanya kita juga sering menggunakan istilah setengah dan seperempat dalam penyebutan waktu. Sama, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Misalnya, lewat atau kurang 15 menit. Kita menyebutkannya seperempat. Dalam bahasa Arab disebut ar-rubu'. Contohnya, jam 6:15. Bahasa Arabnya as-sa'atus sadisah war-rubu'. Jika jam 6 kurang 15, maka bahasa Arabnya as-sa'atus sadisah illa rubu'an. Jika jam 6 kurang 15, maka bahasa Arabnya as-sa'atus sadisah illa rubu'an. Kalau lewat 30 menit, kita menyebutnya setengah. Misalnya jam 1:30. Kita lebih sering menyebutkannya jam setengah 2. Dalam bahasa Arab digunakan kata an-nisf. Maka cara penyebutannya as-sa'atul wahidah wan nisf, atau jam setengah 2. Baik Ananda semua, dalam waktu yang singkat ini semoga Ananda bisa paham dan dapat mempraktikannya dalam percakapan sehari-hari. Jika ada pertanyaan yang mungkin masih kurang paham, boleh ditanyakan di grup belajar kita, atau silahkan di chat secara pribadi, baik itu melalui tulisan chat ataupun voice note, diperbolehkan. Syukran katsiran, naktafi bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.